Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Nasib pria Tuban pengunggah foto hormat ke bendera One Piece. Tuban, di tengah maraknya pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI, seorang pria di Tuban iseng-iseng bikin konten foto dan mengunggahnya ke status WhatsApp. Dia tak menyangka foto itu mengundang reaksi aparat. Pria itu adalah R, 30, warga Kecamatan Kerek, Tuban. Dia memotret dua orang anak sedang hormat kepada bendera One Piece yang dikibarkan di tiang setinggi 2 meter di gubuk yang berada di samping rumahnya. Selanjutnya, foto itu dia unggah ke status WhatsApp sehingga warga lain yang bisa melihat status tersebut. R tidak menyangka, keisengannya itu dilaporkan oleh salah satu warga kepada Koramil ke tempat yang kemudian segera bertindak. Aparat gabungan dari 3 pilar kecamatan, baik Koramil, Polsek, maupun Satpol PP Kecamatan Kerek segera mendatangi rumahnya. Padahal, foto di status WhatsApp-nya sudah terhapus dan bendera One Piece sudah diturunkan. Nah kan, kejadian di Tuban ada yang pasang bendera Luffy One Piece langsung datang Merin, aparat, sweeping, interogasi. Bukan kasus narkoba, bukan kasus mafia juga. Hanya karena kain bergambar tengkorak. Pasal mana yang dilanggar? Namanya Arvin, ia ngaku kalau aksinya merupakan bentuk protes terhadap kondisi negara saat ini, bukan karena kurangnya nasionalisme. Maka benar dalam Psychology of Protest dari Klandermans, mengutip Dr. Faisal, setiap aksi protes itu ada tujuan instrumental. Aksi yang sifatnya simbolik seperti pengibaran bendera adalah aksi yang berusaha memantik diskusi yang mewakili entah kekecewaan dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi. Ngerti gak sih? Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati. Aparat bahkan cari masyarakat yang kibarkan bendera lewat ketua RT. Gak ada kerjaan lain apa ya? Ironisnya, pejabat level atas malah pakai pin bendera Luffy, senyum-senyum dianggap keren. Rakyat kecil yang pakai malah dicurigai makar. Aneh. Lalu kita bertanya, apakah yang sebenarnya ditakuti oleh negara ini? Kain tengkorak? Atau pikiran yang mulai sadar? Arvin cuma ngibarin simbol, bukan bom. Tapi reaksinya seolah negara ini gampang meledak. Apa jadinya jika rakyat sadar dan bersatu? Mungkin ini yang ditakuti, bukan benderanya. Para petugas yang mendatangi rumahnya menanyakan kepada dirinya, apa maksud dan tujuannya membuat konten foto tersebut? Tidak hanya klarifikasi, bendera One Piece yang dia beli di toko online juga diamankan. Tidak cukup itu, foto dua anak sedang hormat ke bendera One Piece yang sempat dia potret dan dia unggah pada Jumat 1 Agustus pada akhirnya juga harus dia hapus dari ponselnya. Dan R pun telah mendapatkan nasihat dari para petugas yang datang. Kapolsek Kerek, Ibtu Kastur membenarkan tentang reaksi aparat mendatangi rumah R itu. Dia sebutkan bahwa kedatangan mereka ke rumah R hanya untuk melakukan konfirmasi maksud dan tujuan pria itu. Ia itu awalnya informasi adanya foto status Y yang dibuat pelaku. Diketahui oleh warga lalu informasi itu disampaikan kepada pihak Koramil lalu kita 3 pilar ke rumah yang bersangkutan untuk meminta keterangan maksud dan tujuannya membuat foto tersebut. Ujar Kastur kepada Detik Jatim, Minggu, 37. Petugas Koramil, Polsek, dan Satpol PP Kecamatan Kerek telah mendapatkan keterangan bahwa motif R mengunggah foto hormat kepada bendera One Piece berukuran 40x50 cm itu hanya karena iseng belaka. Meski demikian, Kastur menyebutkan bahwa bendera itu telah diamankan ke kantor Satpol PP. Selain itu, para petugas juga telah memastikan konten foto itu telah dihapus dari ponsel R. Bendera itu berukuran sekitar 40x50 cm dan saat ini telah diamankan di kantor Satpol PP. Jadi kemarin 3 pilar ini datang ke rumah pelaku, ada juga orang tuanya juga memberi edukasi kepada pelaku agar tidak ikut-ikutan sesuatu yang tidak benar. Untuk foto yang dibuat konten juga telah dihapus dari ponselnya, pungkas Kastur. Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto melihat pengibaran bendera bergambar tengkorak itu sebagai bentuk ekspresi sosial yang sah secara hukum.
bukan sebagai tindakan makar. Aan menyampaikan kemunculan bendera One Piece tak bisa dilepaskan dari situasi sosial dan kekecewaan masyarakat terhadap negara. Khususnya terkait kasus-kasus seperti pemblokiran rekening dan pengambil alihan aset warga oleh pemerintah, hingga amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong. Ini adalah kritik sosial, bukan simbol kemerdekaan baru, apalagi makar. Sepanjang tidak dimaksudkan sebagai bendera negara baru, maka tidak melanggar hukum, kata Aan kepada wartawan, Sabtu 2 Agustus. Menurut Aan, tindakan masyarakat mengibarkan bendera One Piece adalah peringatan atas kondisi darurat representasi. Bahkan ia menyebut DPR RI seharusnya tidak memvonis rakyat yang mengibarkan bendera itu, tapi justru melakukan tabayun atau klarifikasi terhadap konstituen mereka. Kalau rakyat bergerak sendiri, artinya fungsi wakil rakyat tak berjalan. Ini bentuk aspirasi yang harusnya didalami dan disalurkan, bukan disalahkan, ungkapnya. Dia sebutkan bahwa kedatangan mereka ke rumah Ar hanya untuk melakukan konfirmasi maksud dan tujuan pria itu. Yaitu awalnya informasi adanya foto status Y yang dibuat pelaku. Diketahui oleh warga lalu informasi itu disampaikan kepada pihak Koramil lalu kita 3 pilar ke rumah yang bersangkutan untuk meminta keterangan maksud dan tujuannya membuat foto tersebut. Ujar Kastur kepada Detik Jatim, Minggu, 37. Petugas Koramil, Polsek, dan Satpol PP Kecamatan Krek telah mendapatkan keterangan bahwa motif Ar mengunggah foto hormat kepada bendera One Piece berukuran 40x50 cm itu hanya karena iseng belaka. Meski demikian, Kastur menyebutkan bahwa bendera itu telah diamankan ke kantor Satpol PP. Selain itu, para petugas juga telah memastikan konten foto itu telah dihapus dari ponsel Ar. Bendera itu berukuran sekitar 40x50 cm dan saat ini telah diamankan di kantor Satpol PP. Jadi kemarin 3 pilar ini datang ke rumah pelaku, ada juga orang tuanya juga memberi edukasi kepada pelaku agar tidak ikut-ikutan sesuatu yang tidak benar. Untuk foto yang dibuat konten juga telah dihapus dari ponselnya, pungkas Kastur. Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto melihat pengibaran bendera bergambar tengkorak itu sebagai bentuk ekspresi sosial yang sah secara hukum, bukan sebagai tindakan makar. Aan menyampaikan kemunculan bendera One Piece tak bisa dilepaskan dari situasi sosial dan kekecewaan masyarakat terhadap negara. Khususnya terkait kasus-kasus seperti pemblokiran rekening dan pengambil alihan aset warga oleh pemerintah, hingga amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong. Ini adalah kritik sosial, bukan simbol kemerdekaan baru, apalagi makar. Sepanjang tidak dimaksudkan sebagai bendera negara baru, maka tidak melanggar hukum, kata Aan kepada wartawan, Sabtu 2 Agustus. Menurut Aan, tindakan masyarakat mengibarkan bendera One Piece adalah peringatan atas kondisi darurat representasi. Bahkan ia menyebut DPR RI seharusnya tidak memvonis rakyat yang mengibarkan bendera itu, tapi justru melakukan tabayun atau klarifikasi terhadap konstituen mereka. Kalau rakyat bergerak sendiri, artinya fungsi wakil rakyat tak berjalan. Ini bentuk aspirasi yang harusnya didalami dan disalurkan, bukan disalahkan, ungkapnya.